dalam hal menyajikan dokumen perencanaan yang bagus dengan data yang efektif dan bisa mendukung dokumen perencanaan. Ini penting sekali karena nanti juga hasil akhirnya pasti akan dinilai sebagai angka kredit karena di Permen 4 masih diatur soal pengelolaan data ini sebagai sebagai dasar kita untuk mempertanggungjawabkan kinerja di angka kredit. Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Materi di-share nggih, Bapak Ibu siap. Kami akan membagikan materi, tetapi nanti akan dibagikan pada kurang lebih sekitar 30 menit sebelum acara selesai. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar, kita menyimak bersama presentasi yang sangat baik, sangat bagus dari mentor kita bersama, dari Pak Randy Wihatmalo. Beliau sudah berpengalaman, kalau saya lihat di LinkedIn-nya itu sudah berpengalaman 25 tahun pengalamannya sebagai perencana. Bahkan kalau angka kreditnya sudah sulit mencapai karena sudah over. Ya, tapi akan menjadi panutan kita semua ya, Bapak Ibu, bagaimana pengalaman beliau berkarir di Bappenas dan di beberapa instansi MP3EI, kemudian beliau juga menjadi pengajar tamu di beberapa universitas. Pengalaman beliau secara akademis dan praktikal, mari kita dengarkan bersama. Pak Randy, apakah sudah bisa dimulai, Pak Randy? Sudah hadir, Mas. Oh, sudah hadir. Mas tadi itu. Oh, siap. Enggak, Pak Randy. Sulit ketemu di Jogja, lalu ketemunya di sini, Pak. Oh, saya bolak-balik. Minggu lalu iya. di Jogja saya, ya. Iya, saya malah sering keluar. Iya. Monggo Pak Randy, waktu dan layar kami persilakan. Senyamannya dan semaksimal mungkin Pak Randy. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Mas Imam. Senior kami Pak Heri Suhermanto, Pak Ketum, Pak Idewa Gede Sugi Hamrete, teman-teman semua, para peserta yang saya hormati dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa menimba ilmu di hari Sabtu. Tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Mas Imam, harusnya kita bersama keluarga, tapi kita harus melototi monitor untuk bisa bersama-sama menimba ilmu pagi ini. Insya Allah ilmu pagi ini bisa membawa berkah buat Bapak Ibu dan membawa manfaat buat pekerjaan. Tadi sudah disampaikan pengantar oleh Pak Heri, Pak Ketum, Pak Gede, kemudian juga disampaikan sedikit pengantar oleh Pak Imam sebagai moderator. Tadi sudah disampaikan, wah ini berarti banyak sekali memang PR-PR yang harus diselesaikan dengan cara teman-teman harus memahami manajemen data. Sehingga tepat pagi ini sesi pertama dari kelas tingkat menengah ini ya. Ini benar-benar kelas tingkat menengah. Jadi ini penting saya kira untuk digarisbawahi kepada para peserta semua karena ini kelas menengah. Maka buat teman-teman yang mungkin memperoleh atau mendengarkan materi ini ada yang kesulitan, mungkin persoalannya bukan saja pada materinya yang komprehensif, namun juga persoalannya barangkali memang teman-teman harus memulai dari awal dulu ya, dari awal. Sebagai contoh misalkan tadi Pak Heri sudah menyebut jenis data, level data, tadi disebut ada data numerik, data string. Data numerik sendiri sebetulnya merupakan data rasio, data string itu bisa dimulai dari data nominal, ordinal, dan seterusnya. Nah, untuk kuliah kita pagi ini, jenis-jenis data tersebut, saya berharap Bapak Ibu sudah melampauinya. Jadi sudah tidak lagi membahas kategori data. Ya, jadi kelas pagi ini memang kelas untuk tingkat menengah yang memang memiliki komprehensivitas yang cukup tinggi. Baik teman-teman, saya sudah memiliki materi
kira-kira materi saya ini meskipun judulnya itu pengantar, namun tebelnya itu 200 halaman. Jadi saya berharap bisa diselesaikan dalam 2 jam, lalu kemudian kita 1 jam tanya jawab. Namun bila kita tidak bisa menyelesaikan dalam 2 jam, ataupun setelah tanya jawab juga masih belum selesai, maka saya kira kita bisa melanjutkan pada sesi yang lain, nanti bisa dikelola bersama oleh BNPTI bersama SPMI. Baik teman-teman, para peserta semua, materi saya berjudul Panduan Teknis Manajemen Data Pembangunan. Ini sebuah pengantar. Ini disampaikan dalam kelas online. Meskipun saya memahami kelas online ini memiliki sangat banyak keterbatasan, terutama yang pertama adalah tentu keterbatasan face to face itu membawa pengaruh psikologis kepada pemahaman transfer of knowledge-nya dari pengajar kepada peserta. Ya, ini ada hambatan psikologis. Misal pengajar tidak bisa memperhatikan gestur tubuh atau raut wajah dari peserta untuk memastikan apakah peserta ini paham apa enggak terhadap materi. Ini kita nggak tahu ya. Jadi sepenuhnya pengajar percaya kepada peserta bahwa peserta serius 24 jam gitu ya, 60 menit gitu, 120 menit benar-benar serius membuka telinga, mata, dan pikiran kepada materi. Nah, teman-teman semua, seperti biasa, materi-materi saya selalu saya sampaikan disclaimer bahwa materi ini bukan kebenaran mutlak. Artinya teman-teman masih bisa memberikan masukan konstruktif kepada materi saya. Kemudian juga perkembangan ilmu pengetahuan itu dapat saja menjadikan materi ini ketinggalan zaman, sehingga tidak update, ya, sehingga tidak up to date. Sehingga kalau teman-teman memiliki pengetahuan lain yang lebih update dari beberapa item substansi, saya kira bisa disampaikan dalam forum hari ini. Materi ini diorientasikan kepada perencana, ya, sehingga yang bukan perencana saya kira akan kesulitan untuk memahami sebagian dari materi ini. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi materi ini memang diorientasikan kepada perencana pembangunan. Kemudian langkah-langkah yang ada di dalam materi ini memberikan penjelasan logis dalam memahami konsep manajemen data. Sehingga saya kira kalau teman-teman serius mempelajari apa yang saya sampaikan, saya kira beberapa hal teknis teman-teman akan mampu melaksanakan secara mandiri, ya. Namun tentu keberhasilan mahasiswa atau peserta dalam memahami materi ini terletak pada teman-teman sendiri, kepada mahasiswa dan peserta sendiri untuk serius mempelajari dan berlatih dalam praktek. Tanpa mempraktekkan, kalau hanya mendengar dan melihat saja, akan sulit buat teman-teman untuk menerapkannya dalam lingkup pekerjaan. Dan yang terakhir, materi ini tidak mewakili pandangan atau kebijakan suatu lembaga atau instansi tertentu. Ya, jadi ini murni pengembangan profesi yang saya lakukan ya dalam rangka untuk memberikan pengetahuan lebih luas kepada yang lain, ya, baik secara pekerjaan maupun secara profesi. Baik teman-teman, saya akan memulai. Pertama adalah mengenai manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan itu tidak lain dan tidak bukan, ya, pendahuluannya adalah terletak pada penerapan Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, di dalamnya terdapat suatu siklus, meskipun namanya siklus perencanaan pembangunan nasional, namun pada hakikatnya di dalamnya itu merupakan siklus manajemen pembangunan. Nah ini, di dalam siklus manajemen pembangunan ada 4 simpul utama yang paling penting, yaitu yang pertama adalah simpul penyusunan rencana. Ya, simpul penyusunan rencana ini ditandai oleh kegiatan teknokratik perencanaan pembangunan hingga sampai pada penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan. Yang kemudian dokumen rencana pembangunan ini dibahas, ya, masuk ke simpul yang kedua, dibahas
baik oleh unsur antar eksekutif maupun unsur antara eksekutif dan legislatif dalam rangka menetapkan draft rencana pembangunan tadi itu menjadi kebijakan pembangunan, ya. Kemudian setelah kebijakan pembangunan tadi itu disahkan atau disetujui oleh legislatif, maka menjadi kebijakan yang resmi untuk dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan, maka tentu ada proses pengendalian pelaksanaan rencana. Nah, sembari proses pelaksanaan rencana tadi itu dilaksanakan, ya, itu dilakukan proses pemantauan dan evaluasi, sehingga masuk ke simpul yang keempat, yaitu evaluasi pelaksanaan rencana. Ya, nah, empat simpul ini yang karena namanya adalah sistem perencanaan pembangunan nasional, maka 4 simpul ini disebut sebagai subsistem. Sehingga dalam sistem perencanaan pembangunan atau yang sebetulnya ini adalah sistem manajemen pembangunan, maka kita menyebut simpul-simpul ini menjadi subsistem penyusunan rencana, subsistem penetapan rencana, subsistem pengendalian pelaksanaan rencana, dan subsistem evaluasi pelaksanaan rencana. Ya. Nah, karena pada saat penyusunan sistem perencanaan pembangunan ini itu berbasis pada kinerja, pada hasil, pada produk, maka kita harus memahami masing-masing subsistem ini harus dilakukan secara profesional sehingga produknya jelas. Nah, produk-produknya itu apa aja di masing-masing subsistem. Nah, hari ini kita akan mempelajari secara terperinci. Nah, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Bapak Ibu, ya, karena ada 4 subsistem, di mana masing-masing subsistem ini bekerja berdasarkan kerangka regulasi yang tersedia, ya. Dimulai dari subsistem penyusunan rencana, itu kita bisa menemukan minimal ada Undang-Undang 25/2004 ya tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian juga ada Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, kemudian juga ada Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen rencana, pelaksanaan rencana, evaluasi rencana, perubahan rencana, ya yang judulnya panjang itu. Juga ada beberapa produk turunan, produk regulasi turunannya yang paling penting adalah misalnya Peraturan Pemerintah 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan penganggaran pembangunan nasional. Ya. Nah, kemudian di subsistem penetapan rencana, ya kerangka regulasi yang bekerja adalah Undang-Undang 1/2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian juga Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang struktur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kemudian juga ada Undang-Undang APBN tahun berjalan, ya, yang setiap tahun Undang-Undang APBN itu berganti, ya. Jadi Undang-Undang APBN 2021, Undang-Undang APBN 2002, 2023, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian di subsistem pengendalian pelaksanaan, kerangka regulasi yang juga masuk menjadi payung dalam pelaksanaan pengendalian ini, dalam implementasi pengendalian pelaksanaan rencana ini, seperti Perpres 54 tentang pengadaan barang dan jasa yang sekarang sudah diubah menjadi Perpres 86 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, ya. Kemudian juga ada PP 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan seterusnya. Sehingga dari kerangka regulasi tersebut kita bisa menjadikan kerangka regulasi tersebut pegangan buat kita, referensi buat kita sebagai perencana pembangunan untuk menyusun kebijakan pembangunan. Kemudian subsistem yang keempat
yang bekerja adalah kerangka regulasi yang bekerja adalah Undang-Undang 15 2004, kemudian Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang 15 2004 itu tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terus kemudian juga peraturan pemerintah 60 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dan seterusnya ya. Nah, kerangka regulasi yang saya sebutkan tadi tidak berhenti di situ. Banyak Bapak Ibu. Saya pernah melakukan kajian konstitusional terhadap peraturan-peraturan mulai dari level undang-undang dasar, undang-undang, PP, termasuk peraturan presiden sampai ke peraturan kabupaten kota ya. Nah, sampai peraturan presiden itu saya sampai peraturan menteri. Sampai peraturan menteri itu saya pernah menemukan sampai sekitar 58 regulasi sampai level keputusan menteri atau peraturan menteri. Kemudian yang di level kabupaten kota dan termasuk level provinsi, saya menemukan ada sekitar 800-an ya, saya 800-an, jadi 58. Kalau di level provinsi kabupaten kota itu ada masing-masing kabupaten kota mengatur dirinya sendiri, itu ada sekitar 800-an. Nah, kuncinya di 58 itu. Jadi banyak sekali kerangka regulasi yang harus kita pahami satu persatu untuk menjalankan sistem manajemen pembangunan ini. Nah, Bapak Ibu dalam memahami hubungan antara manajemen data dengan sistem perencanaan pembangunan, dari paling dasar sini saja sudah kita harus memahami data mengenai apa itu? Data mengenai regulasinya. Nah, kita harus tahu itu Bapak Ibu. Sehingga daftar regulasi apa saja yang berlaku pada masing-masing subsistem ini itu adalah data. Nah, kita harus memahami pasal per pasal dari masing-masing ketentuan tersebut dalam masing-masing regulasi tersebut agar kita dapat memahami cara yang terbaik dalam menjalankan sistem manajemen pembangunan itu. Berikutnya adalah manajemen pembangunan dan manajemen data pembangunan itu memiliki hubungan yang tadi saya sebut barusan. Hubungannya apa Bapak Ibu?